Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Teluh Pesugihan Tumbal Bayi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seorang pria tua bernama Rohim hendak melepaskan nyawa terakhirnya. Namun sangat sulit. Matanya melotot melihat ke atas, mulutnya menganga, nafasnya tidak beraturan. "Ibu, kenapa Bapak kelihatan kayak kesulitan seperti itu? Bapak kelihatan sangat menderita," ucap anaknya yang bernama Kenung. Namun ibunya tidak menjawab. Wanita tua bernama Ralini itu tidak berhenti menangis. Ia bahkan tidak mendengar dengan jelas pertanyaan putri pertamanya karena rasa sedih yang menusuk relung hatinya. "Bapakmu sulit seperti itu karena harus mewariskan ilmunya pada salah satu di antara kalian." Darmi, kakak ipar Rohim, memberitahukan apa yang terjadi. "Ilmu apa?" tanya anak bungsunya bernama Siti. "Teluh," jawab Darmi. Biasanya teluh identik dengan kata santet, tetapi tidak dengan kali ini. Teluh yang berada di kota Brebes dan Tegal sangat berbeda jauh. Sebab teluh itu sebuah pesugihan yang mengorbankan seorang bayi atau anak-anak berusia di bawah 4 tahun. Teluh sendiri bisa menjelma menjadi burung bernama kekeak. Burung tersebut dipercaya sebagai jelmaannya saat bertugas mencari korban di malam hari karena suaranya yang nyaring saat teluh lewat. "Teluh?" Semua anaknya terkejut. Yang mereka tahu, teluh merupakan sebuah pesugihan. "Iya, bapakmu memiliki ilmu teluh dan harus diturunkan pada anaknya agar bisa pergi dengan tenang," Darmi membalas. "Aku gak mau ya. Wah, tahu sendiri aku lagi hamil. Aku gak mau anakku jadi korbannya." Siti menolak, mengingat dirinya tengah hamil muda anak keduanya. Dia tidak ingin mengambil resiko besar tersebut. "Seenggaknya dari kalian harus melanjutkan. Memangnya dari mana uang kalian untuk makan selama ini? Untuk biaya sekolah kalian dulu." "Ya dari sini." Darmi menjadi emosi. Dia memang tidak ikut melakukan tugas itu, tapi adik iparnya sudah berusaha keras untuk keluarga mereka. Meski cara yang ditempuh sangat salah, dia menghormati pilihan yang dilakukan oleh keluarga adiknya tersebut. "Biar Kenung saja." "Kenung, apa kamu serius?" tanya Darmi. Ralini sampai terkejut karena anak pertamanya langsung menerimanya. "Kenung, kamu mau melanjutkan jejak bapakmu?" tanya Ralini sembari menghapus air matanya. "Iya, Bu," Kenung menjawab dengan yakin. "Kemarilah," pinta Ralini pada putrinya. Kenung mendekati tubuh Rohim yang sudah tidak berdaya. Ia duduk di sampingnya. "Pak, kamu dengar anak kita bilang mau." Ralini berbisik di telinga suaminya. Rohim hanya bisa mengeluarkan suara seperti itu, namun ia mengerti bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. "Letakkan tanganmu di atas tangan Bapak," pinta Ralini. Kenung mengangguk. Ia meletakkan tangannya di atas tangan Rohim. Setelah itu Ralini membantu mengangkat tangan Rohim untuk menggenggam tangan putrinya. "Kamu sudah siap?" "Iya," jawabnya singkat tapi yakin. Setelah setuju, tiba-tiba dari tangannya terasa seperti tersengat listrik. Hawa panas mulai menjalar dari ujung tangannya hingga ke seluruh tubuh Kenung. Setelah selesai mengalirkan semuanya pada sang putri, Rohim pun melepaskan nyawa, diiringi suara isakan tangis semua keluarga. Rohim dikebumikan pagi harinya karena ia meninggal saat malam hari. Prosesi pemakaman berjalan lancar. Semuanya kembali ke rumah masing-masing termasuk keluarga Rohim setelah selesai. Kenung masih merenungkan ilmu yang diberikan oleh bapaknya. Dia masih belum tahu apa yang akan dilakukannya terlebih dahulu. Dia masih bingung cara melakukannya.
Kenung bertanya pada ibunya, "Bu, bagaimana melakukannya?" Ralini memberitahu segala sesuatu yang harus Kenung lakukan. Kenung mengangguk mengerti. "Kamu harus berhati-hati. Jangan sampai tempat kamu pergi ketahuan oleh orang lain. Bila hal itu terjadi, maka kamu harus mencari tempat lainnya." Ralini memberi pesan pada putrinya. "Baik, Bu." Kenung berpamitan. Saat malam tiba, tubuhnya terasa sangat panas. Keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. Ia memakai kipas angin, tetapi hawa panas semakin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tidak merasakan hembusan anginnya meski sudah menggunakan kipas angin sampai 3 buah sekalipun. Kemudian dia tertidur. Beberapa hari ini aku lihat Kenung loncat-loncat di dekat pohon mangga di depan rumahnya setiap jam 9 malam. Aku yakin teluh itu diturunkan padanya. Salah seorang tetangga mulai bergosip. "Masa sih?" Salah satunya menanggapi, "Iya, kayaknya dia masih belajar, belum bisa melakukannya, makanya kayak gitu." "Padahal tinggal manjat pohon aja ya, masa nggak bisa sih?" Yang lainnya ikut nimbrung. Kenung tidak mengerti dari mana mereka tahu hal itu, namun ia tidak peduli. Yang jelas, dia memang belum ahli di bidang itu. Panggilan itu terus datang pada diri Kenung. Ia merasa hawa panas memenuhi seluruh tubuh. Bila panggilan itu tiba, tubuhnya langsung bereaksi seperti itu. Saat tengah malam tiba, Danu, suami Kenung, keluar rumah untuk melihat ke sekitar apakah ada orang atau tidak. Setelah dirasa cukup aman, Danu kembali masuk ke dalam rumah. "Bu, di luar sudah aman," Danu memberitahu istrinya. Kenung mengangguk. Ia dan suaminya segera keluar rumah. Keduanya pergi ke samping rumah yang sengaja digelapkan. Tidak ada lampu di sana. Tiba-tiba dari kening Kenung keluar cahaya kuning kemerahan seperti sebuah api. Lama-kelamaan cahaya itu pun menjalar ke seluruh tubuh Kenung. Sesaat kemudian ia melesat terbang ke atas. Tanpa disadari oleh keduanya, ada seorang tetangga yang tidak sengaja melihat kejadian itu. Pria muda bernama Husin terkejut dengan apa yang dilihatnya. Awalnya dia membuka jendela untuk melihat keadaan karena biasanya dia sering keluar untuk mencari angin. Begitu melihat gelagat tetangganya aneh, dia tidak langsung keluar, melainkan memperhatikannya. Dia sampai jatuh terduduk saking kagetnya. Baru kali ini dia melihat hal yang tidak masuk akal. Dia segera bangun dan masuk ke kamarnya begitu sadar. Setelah selesai mencari mangsa, Kenung kembali ke rumah. Tiba-tiba ada seekor ular besar berkepala bapaknya. Kenung terkejut melihatnya. "Kamu itu bodoh, harusnya dilihat dengan teliti." Rohim tampak marah. "Bapak, kenapa bapak bisa?" "Ada orang yang melihatmu berubah wujud." "Apa? Lalu bagaimana ini, Pak?" Kenung menjadi panik. "Kamu tenang saja, biar bapak yang urus dia. Mulai sekarang, kamu harus pindah tempat, jangan lagi di sebelah rumahmu." Rohim memberikan perintah. "Baiklah, Pak." Hanya satu kedipan dari Kenung, Rohim pun pergi. Kenung panik. Ia sudah sangat ceroboh. Selama ini ia selalu berhasil melakukannya meski di samping rumah. Kali ini mungkin hari apes untuknya. 3 hari kemudian, Husin pulang dari kantornya. Ia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan keluarga kecilnya. Namun di tengah jalan ada seorang pria tua berkepala pelontos menghadangnya di jalan. Husin pun otomatis berhenti. "Jo, bisa tolong kakek ke Gunung Jati?" tanya pria tua itu. "Gunung Jati? Maaf Pak, tapi saya tidak tahu tempatnya." Husin menjawab. "Tenang saja, biar bapak yang kasih petunjuk. Nanti di sana ada anak bapak yang jemput." Husin pun setuju dan memberikan tumpangan pada pria tua tersebut. Sepanjang perjalanan keduanya mengobrol seperti orang pada umumnya. Sampai tidak terasa mereka tiba di pintu masuk Gunung Jati tersebut. "Kek, kita sudah sampai." Husin memberitahukan pria tua itu, namun tidak ada jawaban. "Kek." Husin melihat ke belakang, lalu betapa terkejutnya dia bahwa pria tua yang ikut menumpang dengannya sudah tidak ada. "Kek, kakek kemana?" Husin mencari keberadaan pria tua itu, tetapi hasilnya nihil. Bahkan di jok bagian belakang motornya pun tampak dingin, seperti tidak membawa seorang penumpang. "Gimana ini?" Husin menjadi kebingungan. "Apa jangan-jangan jatuh di jalan?" Husin menjadi panik. "Tapi tadi kami ngobrol banyak, tidak mungkin jatuh begitu saja." Pikiran Husin menjadi kalut. "Mas, lagi cari apa?" tanya seorang wanita parubaya padanya.
Tadi saya bonceng bapak kepala botak. Bapak itu minta diantar ke sini, terus sekarang nggak ada. Saya bingung, Bu. Saya takut dia jatuh di jalan. Wanita parubaya bernama Nining itu pun tersenyum. Dia langsung mengerti. Ayo ke warung ibu dulu. Kemana, Bu? Husein masih dalam keadaan bingung, maka dari itu tidak dapat mendengar jelas apa yang Nining sampaikan padanya. Ke warung ibu, nggak jauh dari sini, itu di sana. Nining menunjuk ke sebuah warung yang terbuat dari bilik bambu. Husein melihat ke sana, lalu mengangguk. Begitu sampai di warung, Nining memberinya minuman. Ia berkata, "Kamu coba hubungi keluargamu. Bilang kalau kamu berada di sini." "Iya, oh iya." Husein mengeluarkan ponselnya dan mulai memberitahukan posisinya berada. Beberapa jam kemudian saudara Husein menjemput. Ada 3 orang. Tatapan mata Husein menjadi kosong. Bahkan ditepuk pundaknya saja tidak bereaksi. Dia bengong saja. Masih mending orang yang terkena hipnotis. Bila ditepuk pundaknya langsung bereaksi. Ini tidak. Dia masih linglung dan tidak nyambung saat ditanya oleh para saudaranya. "Kalau sudah sampai di rumah nanti panggil orang pintar." Nining memberikan saran. "Buat apa, Bu?" tanya Romi, saudara Husein. Sepertinya dia disesatkan oleh penunggu di sini, atau mungkin dia ada salah pada salah satu orang yang memuja pada penunggu di sini. Setelah sampai di rumah, tolong buat dia sadar. "Baiklah, Bu. Terima kasih sudah menjaga saudara kami tadi," ucap Romi. Setelah itu mereka pun berpamitan. Di saat yang bersamaan, "Kenung, Bapak sudah memberikan hukuman padanya." Tiba-tiba ular berkepala rohim datang kembali. "Apa Bapak yakin dia nggak bakalan bocor mulutnya?" Kenung menjadi khawatir. "Biarkan saja. Yang penting saat ini kamu sudah aman." Setelah mengatakan itu, rohim pun pergi. Awalnya Kenung terkejut saat melihat bapaknya kembali dalam wujud yang berbeda. Setelah bertanya pada ibunya, bapaknya memang tidak meninggal melainkan menjelma menjadi seekor ular besar. Kenung menjadi lega. Setidaknya kali ini ia sudah aman. Beberapa hari pun berlalu, rumor tentang Husein yang disesatkan di Gunung Jati telah berhenti. Hal itu membuat Kenung bisa bernapas lega. Sampai saat malam tiba, seperti biasa, tubuhnya terasa panas saat panggilannya sudah tiba. Kali ini bukan tubuh asli Kenung yang bekerja, melainkan jiwanya saja. Raganya berada di rumah, sedang tidur. Tetapi jiwanya berkeliaran mencari mangsa baru. Ia kira akan aman setelah berpindah tempat. Sayangnya tidak. Ada seorang gadis kecil sedang bermain di depan musola. Dia pun melihat ke atas musola tersebut, lalu terkejut. Dia sampai duduk terjatuh, matanya terbelalak. Mulutnya menganga. Ia melihat sebuah cahaya yang terang benderang, seperti sebuah lampu yang sangat besar terbang dari belakang musola tempat beribadah tersebut. "Bu, itu apa?" Gadis itu segera berlari kepada ibunya. Sang ibu segera memeluk anaknya. Ia berkata, "Itu Telu, Nak. Telu yang baru berangkat kerja." Sang ibu segera memberikan air putih untuk anaknya minum. Di saat yang bersamaan, begitu Kenung selesai mencari mangsa, ia dikejutkan dengan kehadiran bapaknya. "Bapak, ada apa lagi?" tanya Kenung. "Kamu itu bodoh sekali. Kenapa harus di tempat yang ramai seperti di belakang musola? Kamu bisa mulai di kebun kosong atau di sawah yang tidak jauh dari sini." Rohim kembali memberikan peringatan pada anaknya. "Maaf Pak, soalnya panggilan itu selalu datang tiba-tiba. Di belakang musola sepi." "Memang sepi, tapi di depannya ramai. Kenapa kamu selalu ceroboh dalam mencari tempat? Jangan ulangi hal yang sama. Ini peringatan terakhirmu. Kalau kamu terus ketahuan orang lain, maka aku akan membawa serta jiwamu." Rohim mengancam. "Iya Pak." Kenung tidak tahu bahwa dia akan selalu ketahuan oleh orang lain setiap akan mencari mangsa. Kenung masih sangat baru, jadi wajar saja bila masih ceroboh. Selain itu, saat menerima panggilan, ia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Makanya dia pergi ke tempat yang menurutnya sepi. Sayangnya ketahuan lagi. Kenung sampai diancam oleh ayahnya agar tidak bertindak ceroboh kembali. Keesokan harinya, Kenung melihat perut adiknya semakin membesar. Ia menelan saliva karena bayi yang berada di dalam perut sang adik membuatnya meneteskan air liur. Rasa lapar kian menggerogoti. Setiap melihat adiknya, ia mengelap mulutnya dan tersadar kembali. Gak boleh anak adikku."
Kenung menepis jauh-jauh pikiran ingin memangsa keponakannya tersebut. Ia tidak boleh ceroboh kembali, mungkin saja ayahnya akan kembali menegurnya. Meski bukan karena salah tempat, melainkan karena adiknya sendiri. Kenung menahan diri setiap di dekat adiknya. Dia berharap Siti tidak sadar akan gelagatnya yang seperti ingin menerkam itu. Beberapa hari ia bisa menahan diri, tetapi hal itu tidak berangsur lama. Pada sore hari, Kenung mulai merasa panas. Panggilan itu datang. Kali ini tidak pergi terbang, melainkan pergi ke rumah adiknya. Suara geramannya sangat menyeramkan. Ia melotot melihat perut adiknya. Kenung menghampiri Siti, lalu menarik tangannya dengan kasar. "Mbak, kenapa narik aku kayak gitu sih?" Siti menepis tangan Kenung, tetapi tidak digubris. Matanya semakin tajam, ia merasakan dahaga yang tiada tara. Kenung hampir memegang perut Siti, tapi ditepis oleh Darmi. "Kenung, sadarlah, jangan biarkan dia menguasaimu." Darmi menarik Kenung agar menjauh dari adiknya. Kenung tidak peduli, matanya selalu tertuju pada perut adiknya. Kenung kembali menghampiri, kali ini tidak bisa. Kedua tangan Kenung ditahan oleh anak-anak Darmi yang lelaki semua. Dia meronta seperti seekor anjing yang kelaparan, terus mengeluarkan suara geraman. Kenung berhasil terlepas karena tenaganya jauh lebih kuat ketimbang tenaga kedua lelaki tersebut. Ia berlari menghampiri Siti, lalu menyakar-nyakar perutnya. "Mbak, jangan kayak gitu mbak, tolong, itu sakit banget." Siti berusaha menjauhkan tangan kakaknya, tapi tidak bisa. Kedua saudara lelaki itu segera meraih kedua tangan Kenung dan membuatnya menjauh. Ia terus meronta-ronta, tidak lama dia tidak sadarkan diri. Siti merasa ada sesuatu yang janggal. Ia meraba-raba perutnya, tetapi ia mendapati perutnya telah menjadi rata. "Bu, anak Siti nggak ada, Bu." Siti menjadi panik begitu sadar perutnya tidak lagi buncit. Semua mata tertuju pada Siti. Ia jatuh terduduk karena lemas. Ia tidak percaya bahwa anaknya telah dibawa oleh makhluk itu. "Gimana ini, Bu?" Siti mulai menangis sejadi-jadinya. Ralini menghampiri putri bungsunya. "Kamu tenang dulu, ibu akan panggilkan kakak sepupumu. Siapa tahu dia bisa bantu," ucap Ralini menenangkan Siti. "Gimana bisa tenang, Bu? Anak Siti hilang. Apa yang harus Siti katakan pada suami Siti nanti kalau udah pulang dari sawah?" Siti semakin panik, ia menjadi cemas. "Ini semua gara-gara Mbak Kenung." Siti menatap Kenung dengan tatapan tajam. Dia menyalahkan kakaknya, namun sang kakak sedang tergeletak tidak berdaya. "Tenanglah Siti." Darmi menghampiri keponakannya. "Gak bisa, Wak. Siti gak bisa tenang. Kalau nanti anak Siti gak bisa diambil lagi, Siti harus gimana?" Siti sangat khawatir. Ia sangat ketakutan. Takut anak keduanya tidak bisa diambil lagi dan malah masuk ke dunia itu. Seorang pemuda bernama Tirta datang ke rumah mereka. Ia melihat Siti sedang menangis dan perutnya telah mengempis seperti yang Ralini, bibinya bilang. Ia beralih melihat Kenung. Kenung masih tidak sadarkan diri. Tirta menghampiri Siti terlebih dahulu. "Siti, kamu tenanglah." "Mas Tirta, gimana aku bisa tenang? Lihat perutku." Siti menunjukkan perutnya. "Kalau Mas Faza tahu anaknya hilang, aku harus jawab apa?" "Sekarang kamu harus tenang. Sekarang percayakan semuanya sama Mas. Mas akan bantu kamu untuk mengambil kembali bayi itu." "Mas janji ya, Mas harus bawa anakku kembali lagi. Aku mohon Mas." Siti merasa sangat putus asa karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Saat ini dia hanya bisa menangis. "Iya, Mas janji sama kamu." Tirta mengangguk. Setelah itu Tirta mulai menyatukan kedua tangannya sambil bersila. Matanya terpejam. Dia berusaha untuk berkonsentrasi penuh agar bisa menyelamatkan keponakan dan adik sepupunya. Di dunia lain, Tirta mencari adik dan keponakannya. Ia melihat Kenung sedang menggendong seorang bayi di tangannya. Dia menjaga bayi itu agar tidak diambil oleh makhluk bertubuh tinggi dan hitam. "Jangan ambil anak ini. Kamu boleh minta aku buat kerja lebih banyak lagi, tapi tolong bebaskan keponakanku ini. Aku mohon, jangan ambil," pinta Kenung sambil mendekap erat bayi di tangannya. "Serahkan bayi itu padaku," dia meminta dengan paksa. "Lepaskan mereka." Tirta segera menghampiri keduanya. "Kenung, kamu gak apa-apa?" "Mas, tolong kami. Aku gak mau anaknya Siti menjadi korban keserakahanku," pintanya dengan penuh penyesalan pada Tirta. "Apa yang kau inginkan?" tanya Tirta pada makhluk itu.
Aku menginginkan bayi itu. Tunjuknya pada bayi yang sedang digendong oleh Kenung. Tidak, jangan yang ini. Kenung menolak. Kami tidak bisa menyerahkannya padamu. Kamu bisa meminta yang lain. Saya pasti akan turuti, asal jangan bayi ini. Tirta bernegosiasi. Baiklah, aku akan meminta yang lain. Ajaklah salah satu teman kalian untuk mengikuti teluk ini. Aku tidak akan mengganggu anak ini lagi, asalkan kalian bisa mengajak satu teman saja untuk mengikutiku. Akhirnya makhluk itu menyetujuinya dengan mengajukan syarat yang lain. Aku setuju. Kenung langsung menjawab tanpa berpikir panjang. Baiklah, aku akan membebaskan kalian berdua. Aku beri waktu 1 bulan. Bila dalam 1 bulan itu kalian tidak mendapatkan pengikutku yang baru, aku akan mengambil kembali bayi dari tangan kalian itu. Dia mengancam. Kami pasti bisa melakukannya. Balas Kenung yakin. Dia punya banyak teman yang kekurangan dalam masalah ekonomi. Pasti akan sangat mudah merayu mereka dengan uang berlimpah. Baiklah, kalian boleh pergi, ucap makhluk itu. Tirta membawa Kenung dan bayinya ke alam mereka kembali. Kenung membuka mata, dia kembali sadar, lalu teringat pada adiknya. Ia segera bangun dan langsung menghampiri adiknya. Tirta sedang menyalurkan sesuatu ke dalam perut Siti. Tidak lama perut Siti kembali membesar. Kenung yang melihat hal itu merasa lega. Dia berhasil menyelamatkan keponakannya. Mbak Kenung, jangan deket-deket aku lagi pokoknya. Aku gak mau kejadian ini sampai terulang kembali. Siti menjadi ketakutan. Iya, balas Kenung singkat. Dia sudah menyadari kesalahannya. Kenung gak salah, yang salah itu makhluk itu yang coba mempengaruhinya. Tirta membalas. Tetap saja Mbak Kenung yang salah. Pokoknya aku gak bakalan ngebukain pintu buat Mbak mulai sekarang. Aku gak bisa maafin Mbak gitu aja setelah kejadian ini. Kerutunya, Siti tidak bisa menyembunyikan amarahnya begitu saja. Siti, kamu gak boleh kayak gitu. Kalau bukan Kenung anak kamu. Sudah mas, salah Kenung. Jangan bahas ini lagi. Ini memang salahku. Kalau kamu maunya begitu, baiklah. Akan aku turuti demi kebaikan semuanya. Maaf ya. Kenung pergi setelah mengatakan itu. Ia pergi dengan tubuh yang lemah. Sebenarnya Kenunglah yang telah menyelamatkan anakmu Siti. Di sana dia menjaga dengan tubuhnya sendiri saat makhluk itu memaksa meminta bayi itu pada Kenung. Mbakmu tetap menolak dan dia menerima tawaran makhluk itu untuk bisa membebaskan anakmu. Kamu harus berterima kasih padanya. Jelas Tirta. Begitu Kenung sudah tidak terlihat lagi. Aku gak bisa melakukannya sekarang mas. Aku masih takut, ucap Siti pada Tirta. Ada perasaan trauma dalam dirinya. Ia hampir kehilangan bayinya. Bagaimana mungkin kata terima kasih bisa terucap begitu saja? Terlepas dari Kenung yang telah menyelamatkan, tetapi di sisi lain Kenung jugalah yang sudah bersalah. Ia masih ingat dengan jelas saat mbaknya mencakar-cakar perutnya Siti dengan gemas. Meski cakarannya tidak sampai merobek perutnya, tapi rasa perih itu mulai terasa menusuk kulitnya. Untungnya Kenung segera dijauhkan saat itu juga, jadi lukanya tidak parah. Kenung pulang ke rumahnya dengan rasa bersalahnya. Kenung duduk di tepi ranjangnya sambil memikirkan kejadian tadi. Semuanya terjadi begitu cepat, sampai tidak terasa air mata mengalir dari pelupuk matanya. Kenapa Bapak harus punya ilmu ini? Kenapa Bapak tidak bisa membiarkan hidupku tenang? Kenung menyesali keputusannya mau menerima ilmu teluh tersebut. Saat ini penyesalan sudah tidak ada gunanya. Dia sudah terlanjur masuk ke dalam jurang yang paling dalam. Tiba-tiba Rohim datang. Kenung, aku tidak menyalahkanmu. Kenung terkejut, lalu menghapus air matanya. Kenapa Bapak tidak menyelamatkanku dan anak Siti tadi? Kemana Bapak? Baru datang sekarang. Kenung tidak bisa menahan amarahnya lagi. Ia teringat saat di sana bapaknya tidak datang, malah yang datang adalah saudaranya. Dia sangat kecewa karena yang diharapkannya berbeda. Bapak memang tidak datang ke sana, tapi Bapak membantu Tirta untuk menemukanmu. Rohim membalas. Apa Bapak tidak bisa bernegosiasi dengannya? Tanya Kenung dengan nada tinggi. Bapaklah yang meminta makhluk itu untuk mengganti caranya. Bapak sudah tawar-menawar dengannya, meski tidak terlihat olehmu. Rohim membela diri. Aku tetap kecewa sama Bapak. Kenung tidak percaya pada bapaknya yang bilang bahwa dirinya telah membantu pula. Kalau memang sudah membantu, seharusnya menampakkan wujudnya, paling tidak sekali, agar Kenung percaya
bahwa bapaknya selalu ada untuk mereka. Setelah kejadian itu semuanya kembali seperti semula, meski Siti belum bisa memaafkan mbaknya untuk saat ini. Tirta sedang berkunjung ke rumah Kenung. Ia bertanya, "Gimana? Apa kamu sudah dapat orangnya?" "Belum mas, aku juga bingung gimana nyarinya." "Ini sudah jalan 1 minggu, kamu masih belum dapat orang yang dia mau?" Tirta menggeleng. "Mas nggak mudah nyari orang yang kesusahan. Memang banyak, tapi kebanyakan dari mereka tahu profesi kita seperti apa. Meski saat kerja di sawah, mereka nggak nolak. Bukan berarti untuk pekerjaan ini mereka bisa menerimanya." Kenung merasa frustasi. "Iya, kamu benar. Tersisa 3 minggu lagi sekarang. Semoga kita bisa mendapatkan 1 orang saja. Kalau tidak, anak Siti akan kembali diincar olehnya." Tirta pun menjadi khawatir. "Kalau ada yang ikut, bagaimana aku harus melakukannya, mas? Mas tahu sendiri, punya aku dari warisan bapak. Aku nggak tahu gimana cara melakukan pada orang lain," kata Kenung. "Kamu benar. Nanti aku tanya bapak saja." "Tanya Ali Rohim?" Tirta menegaskan perkataan Kenung. "Iya," jawabnya sambil mengangguk. "Gimana caranya?" Tirta menjadi penasaran. "Nanti aku kasih tahu kalau udah ketemu sama bapak." Kenung cukup percaya diri. "Aku juga harus cari orang yang kepepet. Aku akan membantumu, Kenung." Tirta pun tidak mau kalah. Dia juga ingin menyelamatkan keponakannya agar tidak dijadikan korban. Seperti biasa, setiap malam Kenung pergi untuk mencari mangsa. Ia berpindah tempat kembali. Kali ini ia melakukan ritual itu di belakang rumah ibunya. "Mudah-mudahan kita bisa secepatnya menemukan orang itu." Tirta jadi ikut khawatir. Biasanya Kenung selalu ke daerah lain untuk mencari mangsa. Kali ini dia ingin mencoba peruntungan di desa sendiri. Kebetulan ada seorang bayi yang baru lahir beberapa waktu lalu. Ia datang ke rumah itu. Ia menjelma menjadi seekor burung kekeak berwarna putih yang sebesar entok. Kekeak itu turun telat di atap rumah bayi tersebut untuk mengambil jiwa dari bayinya. Setelah berhasil ia turun. Sayangnya, mungkin karena hari ini hari apes untuk Kenung, begitu kembali ke wujud semula ada orang yang melihatnya. Orang-orang berdatangan dan memegangi tangannya. Ia diarak dan akan dilaporkan ke rumah RT terdekat. "Bagaimana ini?" Kenung menjadi panik. "Tenanglah anakku." Tiba-tiba terdengar suara bisikan di telinganya. Suara Rohim, bapaknya sendiri. "Apa yang harus aku lakukan, Pak?" Kenung bertanya pada suara tapi tidak berwujud tersebut. "Kamu ikuti apa yang bapak bilang." Kenung mengangguk mengerti. Dia sempat pasrah. Bila semua orang mengeroyoknya rame-rame sekalipun. Begitu mendengar suara bapaknya, Kenung merasa tenang. "Tunggu dulu, ini salah paham. Aku bukan Teluh, aku Kenung, anaknya Bapak Rohim," teriaknya membela diri. Setelah mengatakan itu, orang-orang yang mengerubunginya seperti terhipnotis. Mereka berhenti menyalakan Kenung. Bahkan tidak ada yang bicara waktu di antara mereka seperti terhenti. "Tolong lepaskan aku," pintanya pada semua orang dengan takut-takut. Anehnya sekali lagi mereka menurut dan melepaskan Kenung begitu saja tanpa perlawanan atau protes. "Sekarang pergilah. Yang di sini biar bapak yang urus." Suara itu menyuruh Kenung untuk menjauh dari kepungan para warga. Kenung segera berlari menjauh sejauh-jauhnya. Ia tidak melihat ke belakang sedikit pun. Ia takut mereka akan sadar dan kembali mengeroyoknya. Meski Rohim bilang akan membantunya, tetap saja ia merasa cemas dan khawatir. Begitu sampai di rumah, ia langsung menutup pintu dan menguncinya. Jantungnya masih berpacu dengan cepat. Tubuhnya gemetar dan nafasnya tersegal-segal. Baru kali ini ia merasakan dikepung oleh warga yang begitu banyaknya. Dia sangat ketakutan, takut para warga itu akan mendatangi rumahnya. "Bu, ada apa?" tanya Danu suaminya. Kenung terkejut melihat suaminya, jantungnya seperti telah berhenti berdetak. "Bapak, bikin ibu kaget saja." Kenung merasa lega begitu melihat suaminya. "Kenapa, Bu?" Danu penasaran. "Ibu hampir dikepung warga sini saat beraksi." "Terus gimana?" tanya Danu yang ikut panik. "Untungnya ada Bapak Rohim yang bantuin ibu, Pak." Kenung merasa lega seperti semua bebannya telah hilang seketika. "Syukurlah kalau begitu." "Kok ibu bisa-bisanya mencari di desa kita? Biasanya kan di desa sebelah dan sebelahnya lagi." Danu tidak habis pikir pada kelakuan istrinya yang nekat mencari mangsa di desa sendiri. Resikonya lebih besar. "Ibu juga nggak tahu, Pak.
Tiba-tiba pengen saja gitu di desa kita, malah langsung ketahuan. Kenung tidak tahu bahwa hal itu membuatnya menjadi ceroboh. Ya sudah, lain kali jangan sampai di desa kita lagi. Danu memberikan peringatan. Iya pak. Ia berpikir jalan yang dilaluinya sangat tidak mudah. Segala lika-liku yang dia lewati selama ini selalu saja berujung sial. Meskipun tidak setiap malam dia mencari mangsa, memang pendapatannya selalu bagus bila berhasil. Dan setiap mendapatkan hasil, dia pasti akan langsung membeli sawah. Namun kali ini dia gagal mendapatkan jiwa bayi itu. Meski berhasil sekalipun, semua orang terlanjur memergokinya. Pada akhirnya dia mengembalikan jiwa bayi itu dengan perasaan tidak rela. Sial banget kali ini. Kenung mendengus kesal, dia menyesal. Bapak sudah urus semuanya. Tiba-tiba suaranya datang tanpa pemberitahuan seperti biasa. Bapak yakin sudah mengurusnya dengan baik? Kenung meminta penjelasan. Bapak sudah mengurus mereka. Kamu bisa bekerja lagi seperti biasa. Gimana kalau mereka datang ke rumah? Bapak sudah menghapus ingatan mereka supaya tidak ingat kejadian malam ini. Baiklah, aku percaya sama tindakan Bapak. Akhirnya Kenung merasa lega, meski ada sesuatu yang sedikit mengganjalnya. Besoknya, ternyata memang tidak terdengar rumor buruk tentangnya. Itu berarti omongan bapaknya semalam memang nyata. Kenung bisa bekerja di sawah dengan tenang tanpa perlu mendengar omongan-omongan orang tetangga. Gini amat kerja di sawah punya orang. Coba sawah sendiri, tinggal duduk manis saja di rumah. Keluh salah satu pekerjaannya di saat sedang beristirahat. Kenung tersenyum. Dia menghampiri ibu itu. Dia berpikir ada orang yang ingin mengadu nasib. Pasti bila diajak olehnya dia mau. Ya namanya juga kerja bu. Kalau nggak kerja nanti kita nggak punya uang. Kenung sengaja mengomporinya. Dia tidak bilang dialah pemilik sawah tersebut. Iya neng, mana uangnya nggak seberapa, kerjanya seharian. Dia mengeluh kembali sembari menghela nafas. Ibu mau ikut kerja sama aku nggak? Aku punya kenalan yang bisa membuat ibu cepat kaya. Kenung mulai merayunya, tapi di dalam hatinya bersorak gembira. Iya kah? Kerjanya berat nggak? Tanya wanita itu pada Kenung. Sebelum menjawab, alangkah lebih baiknya bila kita berkenalan dulu. Nama saya Kenung. Saya Tarmi. Apa pekerjaannya berat? Kenung melihat ke sekelilingnya. Takut ada orang yang akan mendengarkan. Enggak, ini mudah banget. Kalau gitu mau aku. Tarmi langsung setuju diiringi senyum sumringah dari Kenung. Nanti malam ibu datang ke rumah saya kenalin orangnya ke ibu. Boleh banget. Kenung senang karena ada orang yang akan diajak untuk mengikuti makhluk itu. Dia tidak sabar menunggu malam hari tiba. Panasnya sinar mentari telah hilang, tergantikan oleh sejuknya angin di malam hari. Kamu yakin sudah mendapat orangnya? Tanya Tirta padanya. Begitu Tirta tiba di rumah Kenung. Sudah mas, aku yakin dia akan datang ke rumah ini. Aku minta tolong sama mas untuk mengadakan ritualnya. Selain mas, aku juga akan meminta bantuan bapak. Tak tak tak. Tarmi mengetuk pintu rumah Kenung. Itu pasti Bu Tarmi mas. Mas sudah siap? Tirta mengangguk. Kenung membuka pintunya. Dia menyambut kedatangan Tarmi ke rumahnya. Ini namanya Mas Tirta. Dia yang akan membantu Bu Tarmi, kata Kenung mengenalkan saudaranya. Iya, apa nanti saya kerjanya sendirian? Enggak, nanti saya temenin, Kenung membalas. Jadi kapan kita bisa mulai? Tarmi tidak sabar. Kita harus melakukan ritualnya dulu. Selain itu, ibu harus menyediakan sesajen untuk para leluhur kita, supaya apa yang kita niatkan tercapai. Tirta menjelaskan. Baiklah, apa saja persyaratannya? Tirta dan Kenung saling memandang dan tersenyum. Ternyata Tarmi memang membutuhkannya. Ibu harus menyediakan kembang 7 rupa, telur bebek 3 buah, 1 ayam cemani dan lainnya. Tirta memberitahukan apa saja yang diperlukan untuk melakukan ritual ini. Saya akan melakukannya, balas Tarmi seperti terkena hipnotis. Dia setuju tanpa bertanya kembali. Ibu harus menyediakan semuanya dalam waktu 3 hari. Kalau semuanya sudah terkumpul, ibu bisa pergi ke hutan jati yang ada di dekat sini. Saya dan Kenung akan ke sana, kata Tirta. Iya. Tarmi mengangguk dengan yakin. Di dalam hatinya dia sudah tidak sabar ingin segera mendapatkan harta yang melimpah, tidak peduli apapun caranya. 3 hari kemudian di malam harinya,
Semua yang dibutuhkan sudah terpenuhi oleh Tarmi tanpa terkecuali. Semua sesajen itu ditaruh di bawah sebuah pohon beringin besar. Selain Tirta, ada Rohim juga yang bersiap untuk membantu. "Apa, ibu sudah siap?" tanya Tirta. "Iya, nanti Kenung yang menuntun jalannya." Keduanya melakukan ritual bersama. Tidak lama dari keningnya muncul sebuah sinar terang, begitupun dengan Tarmi. Setelah sempurna menjadi sebuah cahaya, keduanya pergi bersamaan. Tarmi tidak sadar bahwa dirinya sedang terbang. Ia merasa sedang berjalan seperti biasa. "Apa ibu lihat kolam di bawah itu?" tanya Kenung pada Tarmi. Tarmi melihat ke bawah, kemudian melihat ada sebuah kolam yang sangat indah. Ia menjawab, "Iya, itu tujuan kita. Ayo kita turun." Keduanya turun ke bawah. Kenung mengajak ke tepi kolam tersebut. "Ibu lihat, di sini ada ikan besar. Ikan inilah yang kita tangkap dan akan membuat ibu kaya raya." "Cuma menangkap ikan, kita bisa kaya?" Tarmi tidak percaya. "Iya, saya akan mengambilnya terlebih dahulu menggunakan jaring ini," kata Kenung. Ia masuk ke tengah kolam dan mengambil satu ikan besar. Lalu dimasukkan ke dalam ember. Tarmi hanya manggut-manggut. Namun ia merasa ada yang mengganjal. Masa hanya menangkap ikan saja bisa mendapatkan harta yang melimpah? Tanpa sepengetahuan Kenung, Tarmi memberi tanda pada tepi kolam tersebut dengan sebuah ranting kayu yang ditancapkan. "Ayo bu, kita sudah mendapatkan hasil sekarang, jadi kita bisa pulang ke rumah." Kenung mengajak Tarmi kembali. "Iya," balas Tarmi. Tidak tahu kenapa perasaan Tarmi mengatakan ada sesuatu yang salah dengan ini. Tarmi pun tidak ambil pusing kembali. Keduanya kembali pulang ke tempat semula, yakni sebuah hutan jati. "Ikannya untuk ibu saja." Kenung menyerahkan sebuah ember berisi ikan hasil tangkapannya. "Ibu taruh di bawah ranjang. Besok paginya ikan ini akan berubah menjadi uang yang sangat banyak." "Iya, saya akan membawa ikannya." Tarmi pun pulang ke rumah. Seperti kata Tenung, Tarmi meletakkan ember berisi ikan tersebut di kolong ranjang. Dia tidak sabar ingin segera mempunyai banyak uang. Keesokan paginya, Tarmi bangun tidur dan langsung melihat ke kolong ranjang. Betapa terkejutnya dia. Di dalam ember kecil tersebut banyak sekali uangnya. Bahkan sampai semua kolongnya berisi uang yang berlimpah ruah. "Ini semua uang?" Tarmi sampai jatuh terduduk saking terkejutnya. Ia tidak percaya dengan penglihatannya. Tarmi segera merapikan semua uang itu sebelum suami dan anak-anaknya mengetahui. Ia menyimpan uang itu di dalam tas besar milik anaknya yang tidak terpakai. Tarmi meletakkan tas berisi semua uang ke dalam lemari. Ia teringat dengan tanda yang ditancapkan semalam. Ia segera pergi ke kolam itu untuk melihat apa yang terjadi. Begitu sampai, ia menemukan ranting yang semalam, namun tempatnya berbeda. Bukan tepi kolam, melainkan di samping sebuah rumah. Di rumah itu terdapat isakan tangis yang begitu pilu. Tarmi bertanya pada salah satu orang di rumah itu, "Maaf sebelumnya, di rumah itu ada apa ya? Kelihatannya ramai sekali." "Iya, anaknya Mbak Dewi meninggal semalam. Kasihan sekali, belum genap seminggu sudah meninggal. Padahal Mbak Dewi sudah menunggu sampai 5 tahun lamanya untuk anak ini. Sekalinya dapat malah nggak bisa bertahan lama," jawab ibu itu. Bagai disambar petir di siang bolong, Tarmi terkejut bukan main. Ia teringat kembali kejadian semalam saat Kenung mengambil sebuah ikan besar di kolam. Ternyata bukan ikan yang ditangkap, melainkan sebuah jiwa dari bayi tersebut. Tarmi segera pergi ke rumah Kenung untuk meminta penjelasan. "Oh, jadi kamu menjebakku untuk melakukan hal keji ini?" Tarmi tampak emosi. "Kenapa ibu menyalahkanku? Bukannya ikannya sudah ibu bawa semalam?" Kenung tidak merasa bersalah. "Memang benar, tapi itu bukan ikan, melainkan jiwa bayi. Tadi pagi aku kembali ke kolam itu, ternyata itu bukan kolam, melainkan sebuah rumah." "Tapi ibu senang kan? Bisa punya uang banyak?" "Iya, tapi nggak seperti ini caranya. Buat apa punya uang banyak tapi harus mencari tumbal?" Tarmi masih tidak percaya dengan yang terjadi padanya. Setelah itu dia pulang ke rumah dan membuang semua uang itu. Ia membakar uang hasil semalam dengan tangannya sendiri. Tidak ada penyesalan di dalam dirinya. Dia tidak ingin terjebak ke dalam lingkaran setan tersebut. Namun Tarmi merasa ada yang aneh. Nafasnya terasa sesak, dadanya terasa sangat sakit. Ia jatuh dengan keras ke atas tanah sampai tidak sadarkan diri.
Tidak lama keluarganya datang dan memeriksa keadaan Tarmi yang sudah tidak bernyawa. Kenung melihat dari jauh. Dia sudah cukup puas dengan hasilnya. Bapak lihat sendiri, bukan hanya satu yang aku berikan pada makhluk itu, melainkan dua. Semoga dia bisa menepati janjinya untuk tidak mengganggu anak Siti lagi, ucap Kenung penuh harap. Iya, dia sudah menyetujuinya. Dia pasti akan menepati janjinya. Mereka pun kembali pulang. Kenung merasa sangat senang sekali. Setidaknya tidak ada saksi mata atas perbuatannya selama ini, dan Kenung bisa kembali ke rutinitasnya sebagai seorang teluh. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.